Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini berhubung salah satu dari kalian ada yang request seputar analisa atau pembahasan terkait koin BOME atau Book of Meme. So, di sini kita akan coba untuk bahas analisa koin BOME ini dan mungkin kita akan lebih berfokus pada technical analysis atau price action-nya. Karena seperti yang kalian tahu juga, untuk koin BOME ini sendiri merupakan salah satu koin meme yang tentunya pergerakan harganya akan sangat-sangat dipengaruhi oleh attention dari masyarakat. Atau dengan kata lain, koin meme ini sendiri nggak punya fundamental yang gimana banget, melainkan sangat dipengaruhi oleh atensi dan juga supply and demand semata teman-teman di sini. Dan oke, di sini kita akan coba untuk analisa koin BOME ini. Namun sebelum itu disclaimer dulu. Seperti biasa, ini bukanlah video untuk mengajak teman-teman semua untuk menjual atau membeli aset tertentu, melainkan harapannya bisa kalian jadiin aja sebagai insight dan juga second opinion atau tambahan informasi untuk kalian, sehingga harapannya video ini dapat dijadikan sebagai insight atau pengetahuan tambahan untuk kalian dan sekedar edukasi lah untuk kalian, sehingga nantinya kalian bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan planning kalian dan juga tentunya sesuai dengan profil resiko kalian. Dan oke, di sini kita akan coba mulai bahas. Tapi sebelumnya untuk koin BOME ini sendiri kita bisa lihat ya. Sekarang per hari ini teman-teman, koin BOME ini berada di urutan 106 by coin market cap atau berdasarkan kapitalisasi pasarnya, yang mana mengingat koin BOME ini atau Book of Meme ini adalah salah satu koin meme, berada di urutan 106 dari coin market cap, itu juga udah merupakan salah satu hal yang cukup unik ya teman-teman ya, dan tergolong salah satu koin meme yang mungkin paling banyak dibicarakan nih ya. Mungkin belum sebanding apabila memang dibandingkan beberapa koin meme di atasnya ya, seperti mungkin Shiba ataupun PP, Dogecoin dan sebagainya. Namun BOME ini sendiri terbilang salah satu koin meme yang cukup berhasil lah dari top-top koin meme di cryptocurrency ini teman-teman. Jadi termasuk koin meme yang cukup viral juga sebelumnya. Dan oke, secara price action teman-teman, di sini saya sebelumnya juga udah pernah bahas terkait BOME. Mungkin sebelum mampir ke video ini teman-teman boleh cek aja untuk beberapa pembahasan terkait video koin BOME ini. Saya udah pernah buat untuk recapnya sebelumnya. Jadi udah pernah saya review juga untuk koinnya secara price action. Dan di sini mungkin kita akan coba ulas kembali ya untuk koin BOME ini. So far karena memang penurunan yang akhir-akhir ini terjadi secara garis besar ya pada market cryptocurrency, di mana banyak koin lain juga turun teman-teman, gak cuman BOME ini aja. Jadi tentunya BOME ini mengikuti pergerakan turunnya. Di sini kalian bisa lihat BOME membentuk semacam trendline penurunan yang mana kalian bisa notice di sini. Dan untuk areanya so far BOME ini masih bermain di kisaran area ini teman-teman, dan sekarang sedang berada di demand area yang cukup major, karena demand area ini adalah demand area di mana ini adalah demand area yang paling berhasil menahan pergerakan BOME sejauh ini teman-teman. Di sini ketika dia listing dia berada di sini, dan sebelum dia pump sebelumnya dia juga berada di sini. Kemudian sebelum pumping juga dia sempat testing dulu di sini, dan sebelumnya nih kita sempat tertahan juga teman-teman di sini. And then ketika dia naik lagi ternyata tertahan oleh trendline dan turun lagi kembali ke demand area ini. So ini adalah demand area yang sangat major teman-teman, yang mana teman-teman bisa notice demand area ini apabila terbreakdown maka BOME akan masuk ke fase price discovery untuk mencari lagi harga di bawahnya teman-teman. Bahkan di bawah ketika dia listing di sini teman-teman ya. Dan oke, di sini juga selanjutnya teman-teman bisa notice atau kalian juga bisa notice adanya area resistance yang mana berperan sebagai supply area juga di kisaran ini teman-teman ya. Dan di sini juga kalau teman-teman sadar, untuk BOME ini sendiri punya cukup banyak fair value gap. Mungkin teman-teman bisa notice ya, seperti yang ada di sini teman-teman. Nah, di sini di candle yang cukup besar ini teman-teman, yang mana ini bertepatan dengan supply areanya di sini. Dan mungkin ini bisa dikatakan sebagai fair value gap yang cukup valid, di mana ada potensi juga memang untuk BOME ini fill dulu fair value gapnya. Dan juga ada beberapa fair value gap lain seperti di sini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa notice yang paling dekat. Nah, di sini itu ada yang namanya fair value gap untuk teman-teman yang nggak tahu. Atau mungkin kalau kalian asing dengan istilah fair value gap, kadang-kadang ada juga yang menyebutnya sebagai inefisiensi atau juga imbalance teman-teman. Dan oke,
Di sini teman-teman, ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi pada bome ini, di mana kemungkinan pertama ada potensi ya untuk bome ini memang naik dulu sedikit, jadi dia fill dulu fair value gap-nya. Dan so far karena memang di sini ada fair value gap plus juga ada trend line penurunan yang memang menahan bome, maka ada potensi juga bome memang harus terbreakdown dan melanjutkan penurunannya ke bawah. Sehingga hal tersebut mengakibatkan bome ini masuk teman-teman ke fase price discovery seperti ini kurang lebih, dan dia akan melanjutkan penurunan trennya sampai nanti memang ada buyers yang cukup tertarik atau ada signifikan dari pembelian yang cukup tinggi sehingga bisa mengangkat harga dari bome ini teman-teman. Namun jika tidak, maka potensi bome untuk terus turun ya atau untuk terus terkoreksi itu akan semakin besar teman-teman. Karena memang ini merupakan demand area majornya seperti yang tadi saya katakan, di mana ini menahan pergerakan bome berkali-kali teman-teman ya. Dan apabila memang terbreakdown, maka teman-teman memang tentunya untuk holder bome terutama itu harus mengantisipasi, mungkin kalian bisa kurangi posisi dan sebagainya, atau mungkin kalian udah punya planning sendiri. Mungkin kalau teman-teman yang mau manfaatin di futures itu feel free, dan tetap saya ingetin jaga portofolionya dan juga atur risk managementnya teman-teman. Dan juga untuk kemungkinan yang kedua, tadi kita udah bahas kemungkinan yang pertama, tentunya selalu ada kemungkinan yang kedua di mana bome ini ada potensi untuk climbing up lagi. Jadi dia fill fair value gap, namun turunnya mungkin nggak jauh atau mungkin testing lagi sedikit di sini. And then dia berhasil breakout dari trend line-nya, yang mana ini cukup bagus ya teman-teman. Dan punya potensi untuk nge-fill fair value gap dan juga testing di supply area di sini teman-teman. Mengingat di sini seperti yang teman-teman lihat dan saya ungkapkan sebelumnya, ada fair value gap atau daerah imbalance yang disertai dengan supply area yang cukup major juga teman-teman. Karena kalian bisa lihat di sini menahan pergerakan bome berkali-kali. Bahkan ketika ya teman-teman, dia pump di sini juga tertahan sekali. Kemudian sebelum dia turun dia tertahan lagi di sini, dan ketika dia mau naik di sini tertahan cukup banyak teman-teman ya. Dan so far teman-teman bisa notice untuk supply area ini sebagai salah satu resistance area yang mungkin bisa ditempuh atau mungkin di testing dulu nih oleh bome ini. Namun mungkin pergerakannya nggak akan semasif ini teman-teman, mungkin dia akan ada konsolidasi dulu mungkin seperti ini, and then dia coba climbing up secara perlahan dan sampai ke area ini teman-teman. Namun jika ditanya sejauh ini mungkin potensi yang paling mungkin terjadi adalah yang pertama teman-teman, yang mana bome ini ada potensi untuk dia terbreakdown dari area ini. Mengingat teman-teman bisa lihat di sini untuk tekanan sellernya atau tekanan jualnya cukup tinggi teman-teman. Setidaknya di 2 hari terakhir ini teman-teman, di sini bome so far udah turun sekitar 17%-an, hampir 20%, yang mana itu cukup tinggi ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang holder bome ini mungkin portofolionya udah lumayan berasa teman-teman ya. Dan so far juga kalau kalian notice di sini sebenarnya sejauh ini bahkan ketika dia naik pun saya nggak terlalu suka teman-teman oleh chartnya bome ini. Kenapa? Karena simple, di sini kalian bisa lihat aja. Kalau mungkin buat teman-teman yang nggak terbiasa melihat seperti ini, mungkin akan saya permudah dengan line chart. Kalian bisa lihat di sini ketika bome baru listing di sini sedang menyentuh harga yang lagi tinggi-tingginya atau all time high-nya. Di sini kalian bisa lihat untuk bome ini langsung create yang namanya lower high teman-teman. Di sini kalian bisa lihat dia membentuk lower high and then lower low. Di sini juga ketika dia pump, dia nggak berhasil menembus high yang di sini, sehingga jatuhnya dia itu create yang namanya lower high kembali. And then ketika sekarang dia berada di sini teman-teman, mungkin ada potensi dia juga secara teknikal dia membentuk seperti ini teman-teman. Jadi dia membentuk lower high and then lower low, sorry. Di sini dia membentuk lower low and then lower high. Dan possible dia membentuk lower low kembali teman-teman. Karena secara teknikal ini tuh dia masih dalam penurunannya seperti itu. Namun bukan berarti nggak ada posibilitas dia untuk kembali climbing up ya teman-teman ya. Apalagi apabila memang nanti bome ternyata punya kesempatan nih, memang ada buyers yang tertarik beli karena melihat di demand area, dan juga mungkin ya tentunya banyak likuiditas yang masuk di bome ini. Apabila memang itu yang terjadi dan bome berhasil reclaim area ini teman-teman, maka ada kemungkinan untuk dia kembali naik lagi. Dan ketika dia melewati high yang ini teman-teman, maka itu akan menjadi salah satu peluang yang bagus untuk bome kembali meroket lagi atau climbing up lagi. Dan mungkin segitu dulu untuk informasi yang bisa saya deliver ke teman-teman semua terkait Book of Meme ini atau koin bome ini. Jangan lupa ini juga bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu. Jadi harapannya sesuaikan dengan planning kalian dan jangan sampai portonya kebakar teman-teman ya sebelum
bull run nih teman-teman, karena sekarang juga marketnya sedang cukup merah. Jadi harapannya portofolio kalian tetap aman teman-teman. Buat teman-teman yang trading di futures juga harapannya dijaga untuk resikonya. Buat teman-teman yang di spot juga dijaga juga lah teman-teman untuk portofolionya. Dan mungkin segitu aja untuk informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan hari ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton, dan I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.